Program pembiasaan Jaki ke sekolah dan Jurasik, jalan kaki ke sekolah dan Jumat rame-rame senam irama asik. PKG PJOK Angkatan 2 kelas 15 Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Maulana, saya guru PJOK SMPN 1 Cimanggung dan SMPN 2 Cibugal Kabupaten Sumedang. Latar belakang masalah berawal dari kekhawatiran akan kebiasaan murid yang kurang bergerak dan lebih banyak bermain HP serta menggunakan motor baik di rumah dan ketika berangkat ke sekolah. Saya berinisiatif memberikan kesempatan kepada murid dengan memanfaatkan VOC. Tujuan program, tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat melalui aktivitas jasmani untuk meningkatkan aktivitas gerak murid dan mampu membentuk karakter mandiri, kreatif, dan gotong royong. Capaian langkah dan hasil capaiannya, murid menyadari akan pentingnya menjalankan pola hidup sehat dengan aktivitas jasmani seperti dengan berjalan kaki dan senam irama. Langkahnya dengan Jaki ke sekolah serta Jurasik. Hasilnya terwujud peserta didik yang sadar akan pentingnya pola hidup sehat melalui aktivitas jasmani dan mampu membentuk karakter mandiri, kreatif, dan gotong royong. Struktur program dan rekan sejawat, kepala sekolah sebagai pengarah dan penanggung jawab, guru PJOK sebagai koordinator program, pelaksana, dan seluruh rekan guru sebagai fasilitator pelaksana. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki, modal manusia terdiri dari kepala sekolah yang kompeten, 2 fasilitator calon guru penggerak, 3 pengajar praktik calon guru penggerak, 2 guru penggerak, 3 calon guru penggerak serta semua rekan guru dan tenaga kependidikan. Modal sosial memiliki kesadaran tinggi dalam pembiasaan berolahraga, modal politik kebijakan dari kepala sekolah, serta masukan dari masyarakat, modal agama, sambut pagi, sapa murid, pembiasaan keagamaan, modal fisik, sarana olahraga, modal lingkungan, komplek yang mendukung, dan modal finansial. Rencana evaluasi mengadakan refleksi, baik refleksi mandiri maupun dalam kembali sekolah, serta membuat survei angket untuk seluruh peserta didik yang diberikan dalam bentuk Google Form, kemudian di-share melalui grup WA. Kemungkinan tantangan dan solusi tentu ada, dan ini menjadi hal yang harus kita laksanakan dan selesaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan diri kahormat tempatkan serta acana kawagal Agnesna Bapak kepala sekolah punten. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan bisa berkumpul di ruangan ini di kampus SMPN Negeri 1 Cimanggung. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in tabi'atnya, hingga kepada kita selaku umat akhir zaman yang mengharapkan syafaat beliau. Saya akan sedikit memaparkan program pembiasaan atau oleh-oleh dari PKG, mungkin dari PKG PJOK kemarin ada beberapa pada intinya pada akhirnya harus membuat sebuah program. Programnya mungkin tadinya ingin program masuk ke P5 Bangunlah Jiwa Ragaku, tetapi karena P5 sudah berjalan sehingga rasanya tidak mungkin untuk merubah itu, jadi masuk ke program pembiasaan. Nama programnya Jaki ke sekolah dan Jurasik, jalan kaki ke sekolah dan Jurasik, Jumat rame-rame senam irama asik. Sebetulnya Jurasik sudah berjalan di semester kemarin, tapi ada beberapa konten atau ada beberapa pembaharuan yang lebih melibatkan peserta didik pada prosesnya. Nah, latar belakangnya ini berawal dari kita berkali main HP sampai ke sekolahnya dan motor kan. Dari situ saya merasa prihatin hingga akhirnya membuat memanfaatkan di CO, voice, suara dari anak-anak, dari murid, kemudian tulisan juga, dan berharap mudah-mudahan nanti pada prosesnya mereka merasa memiliki program ini. Kemudian disepakati dari beberapa kesempatan ngobrol hingga akhirnya ada kesempatan untuk memilih 2 program, yaitu jalan kaki ke sekolah dan juga senam irama. Nah, tujuan program ini diharapkan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat, terutama melalui khusus di bidang saya mungkin pendidikan jasmani, yaitu aktivitas jasmani untuk meningkatkan aktivitas gerak murid dan mampu membentuk karakter P3. Mungkin tidak semua, tapi yang diharapkan tumbuh rasa mandiri, kreatif, dan bergotong royong. Di sini
ditugaskan saya juga untuk membuat capaian dan langkah dan hasil. Capaiannya, murid menyadari akan pentingnya menjalankan pola hidup sehat dengan aktivitas seperti sadar jalan kaki ke sekolah, itu memanfaatkan itu, dan juga nanti di sekolah ada senam irama bersama-sama. Langkah-langkahnya, yakni di sekolah ini memanfaatkan kreativitas murid. Ini langkah preventifnya mungkin, atau memanfaatkan kreativitas murid menggunakan teknologi. Jadi nantinya mungkin ini kalau diterapkan di Pelmo bisa rekayasa teknologi, membuat poster tentang manfaat jalan kaki, jadi dipromosikan nanti dari situ. Nah setelah itu juga bisa juga membuat konten-konten dalam bentuk video manfaatnya nanti dilakukan secara bersama-sama. Mungkin nanti bisa juga dalam bentuk laporan ketika berjalan kaki difoto dilaporkan pada Google Form atau format yang disediakan. Kemudian Jurassic, Jepang Rame Asik ini memanfaatkan coincidental receive pada prosesnya. Kebiasaan Jurassic menjadi kegiatan yang mampu memadahi potensi murid, jadi berdiferensiasinya itu nanti ada murid yang siap menjadi instruktur, ada murid yang siap menjadi tim dokumentasi, diwadahi juga ada tim audio, MC, keamanan dan kebersihan. Nah, di kegiatan sebelumnya mungkin MC dari guru, keamanan, kebersihan itu semua dari guru, termasuk tim audio. Di kesempatan selanjutnya mungkin diharapkan nanti ada peserta didik yang aktif di dokumentasi, audio, MC, dan kebersihan. Jadi setiap kelas yang bertugas ada beberapa petugas tersebut gitu, sesuai minat-minat mereka. Hasilnya tentu ingin terwujudnya peserta didik yang sadar akan pentingnya pola hidup sehat melalui aktivitas jasmani, salah satunya ya tadi jalan kaki dan senam, kemudian menyembuhkan karakter ketiga. Struktur program dan dalam rekan sejawat pasti ada kepala sekolah sebagai pengarah dan penanggung jawab. Kemudian ada guru PJOK mungkin untuk program ini sebagai koordinator dan program pelaksana. Kemudian ada semua rekan guru sebagai fasilitator dan pelaksana. Nah, ini sekolah, ini alhamdulillah ini sekolah yang sangat besar dan mungkin di Sumedang salah satu sekolah termaju ya, karena terdiri dari kepala sekolah yang kompeten, PP juga, PP Angkatan Abdi, kalau saya terus fasilitator guru penggerak ada 2, kemudian 3 pengajar praktik, 3 apa 4 Pak? 4 berarti sarang kepalanya Pak. 4, 2 guru penggerak mungkin, 3 calon guru penggerak, sekarang mah jadi 4 dan Bu Sofi kan saya. Terus itu di modal manusia alhamdulillah sangat luar biasa, dan semua rekan guru yang ada di sini serta pengalaman dari guru-guru senior seperti Pak Cucu, Pak Edi luar biasa, Pak Wawan, Pak Roni dan Pak Dadan. Terus kemudian modal sosial memiliki kesadaran diri akan pembiasaan berolahraga. Kemudian itu terbukti dari beberapa ekstrakurikuler mungkin yang bisa dibilang untuk ukuran sekolah sangat banyak di sini terfasilitasi. Pada politik kebijakan dari kepala sekolah adanya masukan dari warga tentunya mendukung terlaksananya program ini. Pada agama sabut pagi ada sapa murid, sebelum masuk ada sapa murid dan pembiasaan keagamaan juga ada modal fisik sarana olahraga yang memadai, insya Allah memadai. Laki-laki kayak sekolah gak gebor luar biasa. Dan modal lingkungan kompleks yang mendukung dekat dengan pemukiman juga. Kemudian modal finansial ini sudah sama seperti kita ketahui, ada pos dan dukungan dari sekolah. Lanjut rencana evaluasi, setiap kegiatan pasti harus ada evaluasi, termasuk tadi durasi bisa berkembang juga karena hasil refleksi mandiri mungkin dan refleksi di kelompok bersama-sama. Rencana evaluasi tentu mengadakan refleksi baik refleksi mandiri maupun di dalam kelompok sekolah dan membuat survei. Kedepannya mungkin yang menjadi rencana kita membuat survei untuk seluruh peserta didik yang diberikan dalam bentuk Google Form by WA agar survei atau survei paper. Lanjut, kemungkinan tantangan dan solusi. Walaupun sekolah kita menerapkan zonasi, tapi tetap saja ada peserta didik yang rumahnya cukup jauh. Jadi rasa-rasanya program jaki ke sekolah ada sedikit terhambat gitu. Tapi ada kemarin di Kombal ada solusi dan masukan
ternyata bisa juga murid mendokumentasikan kegiatan jalan kaki tidak hanya berangkat ke sekolah, melainkan ketika sedang berolahraga seperti hari Minggu di foto, nanti yang harus disiapkan mungkin nanti adalah membuat format laporan yang cocok untuk mewadahi usaha-usaha pesan ini tersebut. Kemudian tantangan selanjutnya juga mungkin di durasi itu ada waktu yang biasanya misalnya singkat, mungkin relatif singkat hanya 30 menit. Ini perlu koordinasi luar biasa, tetapi insya Allah dengan koordinasi dan pembagian tugas yang jelas kepada semua rekan guru termasuk kepada murid yang tadi memanfaatkan polis-polis alternatif, insya Allah bisa berjalan dan murid bisa merasa memiliki dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi. Kemudian ada lagi juga tantangannya itu ukuran lapangan, walaupun ada 2 lapang, tapi kalau 1000 orang langsung dibagi 2 mah pasti bakal penuh, terlalu penuh, berdesak-desakan. Sehingga ada sedikit solusi, mungkin membagi ke kegiatan durasi ini tiap jenjang seperti dari solusi Pak Roni, kebetulan ini dibagi setiap jenjang, nantinya kemudian difokuskan atau difokuskan dulu kepada kelas 9. Mungkin seperti itu pemaparan dari saya tentang program ini. Atur nuhun Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan program yang sangat bagus kita semua. Ini mau menindaklanjuti masalah durasi semua Ramadan. Untuk hari Jumat itu kebetulan sekali kami juga pihak kesiswaan ada sebuah program yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, setiap hari Jumat, yaitu makan tablet tambah darah. Ya. Nah, untuk hari Jumat ya bisa dilaksanakan berbarengan dengan makan tablet tambah darah yang memberikan programnya itu dari puskesmas ya, dan tentu saja itu juga dari sudah kerjasama dengan dinas pendidikan katanya ya. Nah yang jadi masalahnya ya kalau disandingkan dengan itu ini akan menggunakan waktu yang lebih lama ya. Terus solusinya kita mungkin bisa bekerjasama dengan guru yang lain, terus kita juga bisa ngobrol yang berwenang dalam hal ini ya, terutama pihak kurikulum ya. Jauh, terima kasih Pak Jojo. Ini pertanyaannya untuk yang jauh nanti kemarin hasil di beberapa diskusi itu bisa dengan cara kegiatan olahraga di hari Minggu, seperti suka ada hari Minggu itu olahraga dan keluarga atau apa, nanti didokumentasikan. Nanti PR-nya mungkin untuk saya sendiri nanti membuat wadah untuk memfasilitasi atau mewadahi nanti laporan-laporan peserta didik, itu bisa dikirim lewat link Google Drive, fotonya atau apa gitu. Itu mungkin Pak untuk sejauh ini dibuat sesederhana mungkin lah yang paling mudah kita lakukan. Siap. Oke lah, kayak hiking nggak tahu. Siapa orang ya kan Pak? Tak susun lembur hiking. Lemburnya seminggu sekali gitu. Sebulan sekali. Mana ada lagi ini Jadi, Bapak? ini Pak Iman, jadi program ini sasarannya adalah anak-anak yang memungkinkan rumahnya itu untuk ke jalan kaki ke sekolah. Karena banyak juga anak-anak yang rumahnya dekat, hanya di SBG, hanya di Alam Asri, misalnya hanya di Kotato, masih juga pakai motor. Kemudian ngerinan lahan parkir yang ada di sekitar sekolah ini juga. Jadi sasarannya adalah mereka aja yang memungkinkan. Kalau yang jauh mah ya abaikan saja. Atau tadi ada program di hari Minggu. Dan memang kesadaran anak-anak kita, bahkan kita juga sendiri akan pentingnya jalan kaki ini. Efek dari jalan kaki ini kan kebanyakan orang tidak tahu bahwasanya efek jalan kaki ini sangat bagus sekali untuk kesehatan. Tapi anak-anak kita sepertinya ya belum mencapai tahap itu pengetahuannya. Jadi saya fokus ke yang mereka rumahnya bukan untuk berjalan kaki. Siap. Seperti itu ya. Siapa? Siapa? Atur nuhun Pak. Luar biasa Pak.
Berarti nanti pengembangan konten itu tadi Pak yang berdiferensiasi konten pas tadi membuat produk seperti poster itu kita galangkan. Ya. Siapa? Nuhun Pak. Menawi ada lagi Pak Kak? Oh, siap. Mungkin untuk masalah penjadwalan durasi, Iya. durasi memang secara tidak langsung dengan kapasitas lapang yang tidak memungkinkan dengan 1015 siswa, 1015 kurang lebih 1015 siswa, ya otomatis tidak akan memadai. Tapi dengan sistem kita bergantian dengan bentuk pembiasaan yang lain, jadi yang sudah berjalan itu kan kelas 7 durasi, yang lainnya literasi sama kegiatan kebersihan. Nah mungkin itulah yang bisa dipertahankan sebagai solusi siswa untuk masalah optimalisasi masalah waktu. Kalau nanti kalau misalkan kita sudah kembali normal, waktu pembelajaran sudah bagus semua, dan juga tentunya ini ada bisa dengan space 50 menit, 40 menit sampai 50 menit, tidak pelajaran bahkan 50 menit. Cuman kalau misalkan 60 menit untuk kegiatan pembelajarannya ini pada awal pembelajaran tidaklah memungkinkan, soalnya sudah lewat kelas. Paling kita akan memanfaatkan bisa saja dengan durasi 50 menit, nanti saja anak-anak itu kembali ke kegiatan masih ada memungkinkan bagi yang siswa yang jaraknya jauh yang melaksanakan ibadah dari mulai pagi Jumat pasti bisa terakomodir. Terus juga untuk kami yang disikapi mengenai masalah jalan juga memang kita konteksnya sekolah adalah jalan koordinasi bisa itu juga tidak pasti masalahnya, tapi di samping dengan jarak pandang itu ada juga beberapa pelajaran. Otomatis apabila itu sekitar 20% dari siswa kita itu tidaklah mungkin kalau misalkan dengan jarak yang cukup jauh tidak memungkinkan untuk bisa terbang semua. Tapi minimal hal seperti ini bisa saja diterapkan bagi anak-anak yang berada dekat dengan sekolah, disarankan dan diusahakan untuk berjalan kaki, dan selebihnya nanti membuat laporan. Membuat laporan yang sifatnya berada jauh, tempat laporan itu misalkan yang tujuan anak tidak berolahraga dalam waktu itu, atau misalkan ketika anak ikut ekskul bisa saja olahraga dan memperhatikan kegiatan ekskul sepak bola dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan sebagai pengganti mereka dilakukan dalam sekolah. Yang penting tujuannya redaksi ini kan tujuannya adalah aktivitas jasmaninya, walaupun memang secara ideal satu hari atau olahraga satu hari memang belum proporsional gitu, untuk aktivitas olahraga. Tapi memang dibangun dulu kebiasaan dari hal yang sederhana dulu. Ya, ada satu kegiatan olahraga misalkan ada ekskul sekitar 2-40 menit, kan otomatis ada gerakan gitu. Nah, yang selebihnya bagi anak yang jaraknya dekat akan jalan kaki. Jadi seperti yang siapa? Menurut kalau Bapak menawi ada yang tambahan dia atau masukan atau ya kamu semua kan? Siap. Menurut kalau Bapak atas masukan-masukan dan saran-saran, insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar dan baik, dan sekali lagi kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.